Ya, salam semuanya. Ya, saudara, Allah kita baik. Ya, apapun keadaan saudara, ya Allah tetap baik. Ya, saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, saudara, bukan berarti Allah tidak baik. Ketika ada situasi buruk yang terjadi dalam diri kita, itu bukan artinya Allah tidak baik. Allah tetap baik pada kita, sekalipun kita ada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik atau keadaan-keadaan yang tidak enak, menyakitkan dan sebagainya. Saudara, Allah bukan berarti Dia meninggalkan kita. Ya, tetapi saudara, di balik apapun yang terjadi, Allah ingin menyatakan rencananya pada kita. Ya, ada rencana-rencana yang indah, ada penyertaan Tuhan yang akan menyatakan kebaikannya pada kita melalui segala macam keadaan kita, baik itu baik maupun keadaan sulit. Ya, jadi ketika ada keadaan sulit, jangan bersungguh-sungguh. Jangan hanya waktu baik saudara bersyukur, tapi waktu keadaan tidak baik, situasi tidak aman, keadaan tidak enak, kita tetap bersyukur pada Tuhan kita. Halo, amin? Ya, saudara, saya akan menyampaikan tema firman Tuhan hari ini, siapa yang bisa masuk surga? Ya, siapa yang bisa masuk surga? Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, pasti banyak orang semua angkat tangan. Saya mau. Tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaan sekarang, siapa yang bisa masuk surga? Saudara, ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan dalam hal keselamatan, mendapatkan atau mencapai keselamatan, atau bagaimana orang bisa masuk surga. Ada tiga pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama, saudara, orang bisa masuk surga atau orang bisa berhubungan dengan Allah, diterima oleh Allah, yaitu oleh usaha manusia. Jadi saudara, ini pandangan pertama. Jadi ada orang ingin mencapai Allah, ingin masuk surga, dengan dasarnya, syaratnya yaitu berbuat baik atau usaha manusia. Jadi masuk surga itu berdasarkan usaha manusia. Nah, itu pandangan yang pertama. Yang pandangan yang kedua, saudara, pandangan yang kedua ini, saudara, adalah usaha Allah dan manusia. Jadi ada kerjasama Allah dan manusia. Jadi Allah menyelamatkan, manusia juga bekerja sama dengan Allah untuk menyelamatkan. Jadi Allah tambah perbuatan baik manusia. Itu dasar kedua. Itu pandangan kedua keselamatan. Dan pandangan yang ketiga, ini pandangan orang Kristen yang ortodoks, yaitu keselamatan itu hanya usaha Allah saja. Di dalamnya tidak ada unsur perbuatan manusia. Itu tiga pandangannya bisa dibedakan. Rata-rata saudara, semua agama saudara memiliki dasar pandangan yang pertama dan yang kedua. Pertama tadi, oleh usaha manusia orang bisa masuk surga. Yang kedua, oleh usaha Allah dan usaha manusia, kerjasama antara Allah dan manusia supaya bisa masuk surga. Dua ini kita nggak pakai dalam kekristenan. Yang kita pakai pandangan ketiga, Allah saja yang mengusahakan keselamatan kita sehingga kita bisa selamat. Nah, saudara, untuk itu maka kita coba lebih khusus masuk pada sebuah tema, siapakah yang bisa masuk surga. Nah, saudara, perhatikan ya, syarat masuk surga yang pertama, syarat masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Itu syaratnya. Orang masuk surga itu syaratnya harus melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, kita bisa melihat beberapa ayat dalam Alkitab ya. Kita lihat dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini kita lihat nanti, saudara, siapa yang bisa masuk surga. Nah, kita baca sama-sama dulu. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Sama-sama saja ya kita baca. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan telinganya, yang tidak berwajah terhadap temannya, dan yang tidak melupakan celah pada temannya, yang memandang hina orang tersinggung,
tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan uang maka riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi saudara, dasar orang masuk surga kalau berdasarkan Mazmur 15, saudara, dalam ayat 1 dikatakan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, kemah Allah. Ini surga. Surga kan itu kemah Allah, rumah Allah, tempat tinggal Allah. Siapa yang bisa menumpang di dalam kemahmu? Diulang lagi, siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Jadi kemah Allah itu kudus. Diam di gunung, dikatakan sih gunung yang kudus. Siapa yang bisa diam di gunung yang kudus? Siapa yang bisa menumpang di kemahmu? Lalu jawabannya Ibu, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ini yang bisa numpang masuk surga. Ini yang bisa masuk ke gunungnya Tuhan. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan seterusnya. Jadi masuk surga itu mudah tidak? Halo? Mudah. Mudah kenapa? Ya, saudara, kalau menurut sini sebenarnya tidak mudah. Ya, karena Alkitab bilang dia yang tidak berlaku, dia yang tidak bercela. Nah, siapa yang tidak bercela? Maksudnya cela itu kan artinya dosa kecil. Nggak boleh ada cela berarti ya. Nggak boleh ada noda berarti. Jadi saudara, Alkitab bilang nggak apa yang tidak bercela. Siapa yang bisa menumpang di kemahmu? Siapa yang bisa naik ke gunungmu yang kudus? Dia yang tidak bercela, terus yang melakukan apa yang adil. Kita bisa melakukan apa yang adil? Nggak ada manusia yang bisa adil. Walaupun di pengadilan banyak hakim yang tidak adil. Di sepak bola ada banyak wasit, dan jarang ada wasit yang benar-benar 100% adil. Ya. Saudara, dia yang tidak bercela, dia yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Saudara, bisa mengatakan kebenaran dengan segenap hati? Jujur? Tidak. Saudara bilang jujur, saya juga nggak bisa 100% saya bisa jujur, nggak bisa. Ya, terus ditambah lagi nanti ayat 3, 4, 5 yang tidak menyebarkan fitnah. Siapa yang nggak suka fitnah? Kerjanya ibu-ibu ini biasanya suka menggosip, ya, suka berbicara memfitnah, ya. Kalau kita dengar orang ini jatuh dalam dosa, wah itu kita senang bicara. Kalau dia berhasil, kita nggak senang berbicara tentang dia. Tapi kalau dia jatuh, wah kita senang banget untuk membicarakan orang ini. Saudara, dikatakan syarat masuk surga di sini sangat jelas, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Halo, amin? Ya, coba kita baca lagi ya di dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Ini sebenarnya semacam ulangan. Mazmurnya berbeda, tapi ini ulangan. Coba kita baca Mazmur 24 ayat 3-4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Tempat Allah itu kudus. Siapa yang bisa naik? Siapa yang bisa berdiri di tempat gunung Allah yang kudus? Lalu jawabannya 4. Orang yang bersih tangannya. Siapa ada? Dan murni hatinya. Saya aja namanya murni. Saya yakin tidak murni hati saya. Kalau 100% tidak murni. Walaupun nama saya murni. Ya, ada nama orang itu Kudus, Pak Kudus. Saya percaya hatinya nggak kudus. Ya, ada lagi Pak Selamat.
Ya, saya percaya pikirannya nggak selamat, pasti banyak pikiran kotor, tapi namanya selamat. Ya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak suka menipu. Siapa orang Kristen yang tidak suka menipu? Ya, saya punya teman dulu, saya tanya, berapa besar bolong atap rumah kita itu? Kan atap rumah kan bolong. Dia langsung jawab tanpa berpikir, oh sebesar begini Pak. Oh, besar amat bolongnya. Itu bukan bolong lagi itu bocor. Lalu saudara, saya tanya lagi, seberapa sih besarnya? Saudara tadi dia bilang segini Pak. Lalu waktu saya tanya kedua berbeda lagi, segini Pak. Nah, udah mulai turun. Memang manusia itu nggak konsisten dalam berbicara. Tanya lagi yang ketiga, makin mengecil. Berapa besar bolongnya? Segini Pak. Udah mulai tadi segini, lama-lama segini, yang ketiga segini. Saya tanya terakhir, jawab secara jelas dan benar, jangan main-main. Berapa besar bocor atap kita itu? Segini Pak. Kurang ajar. Ya, itu hobi manusia, saudara. Hobi manusia begitu. Jadi suka membesar-besarkan. Anda orang juga suka mengecil-kecilkan. Orang suka menghiperbolakan, ada yang suka memperkecil. Jadi kita nggak mungkin bisa ya, nggak mungkin. Walaupun kita orang percaya, orang Kristen, kita juga walaupun Kristen, kita juga nggak mungkin bersih. Ya. Kita nggak mungkin tidak ada cacatnya. Nah saudara, jadi orang yang sama saya tanya suatu saat sama dia. Ini orang yang sama tadi ya, yang tadi menjawab bolongnya itu pertama segini, baru kedua segini, baru ketiga segini, baru segini Pak. Nah saya tanya suatu saat, kita udah berapa besarnya ikan lele kita? Waktu itu kami nanam ikan lele di tempat. Baru 12 hari saudara, baru 12 hari. Baru kita tabur, kita kecil banget. Lalu saudara jawabannya begini, segini Pak. Jawabannya begitu cepat dia bilang, segini Pak. Saya udah tahu ini pasti orang yang hiperbola. Suka main bola. Lalu saudara, saya tanya ulang lagi, jangan apalah, coba kamu suruh ini saya nggak main jawab. Mulai turun. Berapa besar ikan lele kita? Udah 12 hari. Baru mulai, tadi kan di sini dan segini Pak. Masih segini. Saya cukup heran apa terjadi keajaiban yang luar biasa di ikan lele kita. Kok hanya baru 12 hari, kok udah segini. Awalnya di segini, mulai turun lagi waktu pertanyaan kedua segini. Saudara, pertanyaan ketiga, seberapa besar ikan lele kita? Segini Pak. Turun lagi. Dari sini ke sini ke sini. Turun lagi. Terakhir, saya bilang jangan main-main. Jawab secara jujur. Kamu pergi dulu lihat sana. Kamu ukur seberapa besar ikan lele itu. Yang benar gini Pak, segini. Segini kurang aja. Dia pikir saya itu nggak tahu. Ya saya lebih tahu lah dari dia. Makanya saya kejar dia sampai di mana. Saudara, ada berkali-kali saya bertanya, selalu dia yang menjawab secara hiperbola, melebih-lebihi. Ya. Nah saudara, siapa manusia yang tidak seperti itu? Siapa manusia yang jujur? Siapa manusia yang bersih? Siapa manusia yang murni hatinya? Bersih tangannya? Nggak ada. Nggak ada saudara. Makanya kan dipertanyakan di sini siapa? Nah nanti kita tahu tidak ada. Nah kita lihat syarat ke surga, masuk surga menurut ini kan menurut Mazmur ya. Itu Mazmur tadi 15, yang kedua Mazmur 20. Sekarang kita masuk ke Matius, perjanjian baru. Matius pasal 7 ayat 21. Ayo kita lihat sini syarat masuk surga itu gimana. Ayo kita lihat Matius pasal 7 ayat 21. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan
akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Prinsipnya sama dengan kita Mazmur tadi. Ya. Mazmur berkata yang bisa masuk itu orang yang bersih tangannya, yang hatinya murni, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang berlaku adil, yang tidak suka menyebarkan fitnah. Jadi saudara, Yesus menegaskan yang masuk kerajaan surga bukan semua orang, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi syaratnya melakukan kehendak Bapa di surga baru bisa masuk surga. Nah saudara, jadi saudara kesimpulan dari ayat-ayat yang baru kita baca tadi, ya berdasarkan ayat-ayat di atas bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang sempurna, melakukan kehendak sepenuhnya, tidak boleh ada dosa satupun diperbuat. Nah, karena kalau bisa dibilang melakukan kehendak Allah, kan nggak bisa melakukan kehendak Allah sebagian. Orang yang masuk surga nggak bisa hanya melakukan kehendak Allah sebagian atau hanya sebagian bersihnya, atau misalnya lebih banyak bersihnya daripada kotornya, atau lebih banyak baiknya daripada jahatnya. Saudara melakukan kehendak itu artinya sepenuhnya baik, sepenuhnya tidak ada pelanggaran satupun terhadap hukum Allah. Jadi saudara kenapa? Nah ini menjadi pertanyaan, mengapa kalau begitu? Mengapa harus sempurna masuk surga? Mengapa harus kudus masuk surga? Harus bersih masuk surga? Kenapa? Ayo kita baca. Mari kita lihat bagian kedua. Mengapa harus yang melakukan kehendak atau orang yang sempurna yang masuk surga? Kan tadi judulnya siapa yang bisa masuk surga? Kan judulnya kan begitu. Mengapa harus yang melakukan kehendak atau orang yang sempurna, bersih, murni hatinya, tidak mengatakan yang tidak adil, tidak berlaku tidak adil, mengatakan kebenaran dan segenap. Kenapa orang itu yang bisa masuk surga? Mengapa harus orang itu? Saudara, karena Allah itu Maha Kudus. Tidak mungkin orang berdosa bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu kudus, itu tempat Allah. Allah berada di dalam tempat yang kudus. Maka tidak mungkin ada orang saudara berdosa bisa masuk surga, karena Allah itu Maha Kudus. Nanti saudara baca Alkitab, Allah itu kudus. Pernah Nabi Yesaya berkata, kudus, kudus, kudus. Allah itu kudus, kudus, kudus. Ya, kudus, Allah itu kudus. Maka kalau memang benar-benar Allah kudus, maka tidak ada satu dosa yang bisa menyentuh Allah. Tidak ada satu setitik dosa bisa masuk surga. Bagaimana Allah kudus, tapi ada orang berdosa sedikit dosanya, hanya satu titik dosanya kok bisa masuk surga? Nggak bisa, sekecil apapun, setitik apapun, tidak bisa orang masuk surga karena Allah itu kudus. Nah, kenapa saudara? Mengapa? Ya, itu tadi alasan pertama, karena Allah itu kudus. Nah, selanjutnya saudara, perhatikan, mata Tuhan itu terlalu suci sehingga tidak bisa melihat kejahatan. Jadi Allah itu suci, matanya suci. Mata Allah itu suci banget. Jadi kalau namanya Allah suci, maka nggak bisa melihat kejahatan. Nah, coba kita baca Habakuk pasal 1 ayat 13. Ayo angkat. Yuk sama-sama kita baca. Ayo suara keras ya. Ini penting kita paham ini. Ini nanti dasar bagaimana orang bisa masuk surga itu. Prinsip awal memang harus melakukan kehendak, itu benar. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangnya orang-orang yang berbuat jahat itu, dan engkau berdiam diri? Apalagi orang fasik menelan orang yang lebih besar dari itu. Matamu, di situ Allah. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Tidak, mata Allah itu suci, terlalu suci, sehingga dia tidak bisa melihat kejahatan. Jadi artinya orang yang jahat mau masuk surga sangat tidak bisa.
Walaupun jalannya kecil, walaupun dosanya dosa kecil, sekecil apapun, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Jadi mata Allah itu yang membuat orang tidak bisa masuk surga. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga hanya karena melakukan kebaikan? Nggak bisa, karena itu tadi, mata Tuhan itu terlalu suci. Dia nggak bisa melihat kejahatan. Jadi artinya tidak mungkin ada orang jahat, tidak mungkin ada orang yang lain bisa masuk surga. Karena apa? Allah matanya terlalu suci. Halo, amin? Amin. Yang kedua, kenapa? Ya, saudara, tanpa kekudusan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Ayo kita baca sama-sama dulu sebentar. Ibrani 12:18. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Makanya sebenarnya saudara, tidak ada seorang pun manusia yang pernah bisa melihat Allah. Kalau dalam Alkitab ada misalnya siapa? Yakub pernah melihat Allah. Siapa lagi yang pernah melihat Allah? Ketemu Allah. Musa, Abraham pernah melihat Allah. Saudara, itu bukan artinya mereka melihat Allah yang sepenuhnya nggak bisa. Itu hanya sebagian. Paling waktu Allah memperlihatkan dirinya pada Musa, bagaimana Allah memperlihatkan dirinya? Hanya punggungnya, hanya punggung aja diperlihatkan. Jadi hanya dalam bentuk penglihatan, bukan benar-benar Allah secara sempurna dilihat. Kalau Allah secara sempurna dilihat, nggak bisa, mati langsung. Orang yang lihat Allah itu nggak bisa tahan, pasti mati. Jadi kalau saudara mau lihat Allah dengan kebaikan, mau lihat Allah, saya mau lihat Allah, karena anda merasa baik, karena anda beribadah, itu namanya mau cari mati. Mau cari mati? Ya, cari Tuhan dengan perbuatan baik, itu namanya cari mati. Ya, dalam dunia ini banyak masalah, mau cari mati lagi. Kenapa? Karena Allah kudus. Di dalam kitab Ibrani berkata Allah itu adalah api yang menghanguskan. Allah itu api yang menghanguskan. Kenapa dibilang api? Karena dia kudus. Allah itu kudus. Jadi nggak mungkin ada satu dosa besar, satu dosa. Makanya Adam kan, satu buat dosa Adam langsung kan tersingkir, dibuang dari Taman Eden, disingkirkan dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Baru Tuhan kasih janji kan, nanti melalui benih dari perempuan ini akan merembukan kepalamu. Ya, benih dari keturunan ular ini akan merembukan tumit. Jadi nanti saudara, Allah menyediakan solusi itu melalui sebuah benih. Ada benih yang akan turun, itu benih dari perempuan, dan benih itu adalah Yesus. Jadi saudara, dosa satu langsung putus hubungan dengan Allah. Ada buat dosa, bukan dosa besar. Ada nggak buat dosa besar, bukan dosa perjinan yang buat. Satu dosa kecil yang dia buat. Hanya dilarang makan, jangan makan buah ini, dimakan. Hanya masalah makannya langsung putus. Waktu Allah datang, lalu ada langsung sembunyi. Tuhan bilang, kamu di mana? Ya, aku bersembunyi. Aku takut mendengar langkah-langkah kakimu. Takut. Ada apa? Karena Hawa, Adam sudah jatuh dalam dosa. Allah kudus. Kekudusan Allah itu nggak bisa disentuh oleh kejahatan. Satu kejahatan. Makanya Adam langsung putus hubungan. Langsung keluar dari taman ini. Terkutuklah bumi, terkutuklah engkau, ya, terkutuklah engkau waktu engkau sakit melahirkan dan sebagainya. Saudara, itu semua akibat daripada dosa. Jadi saudara, orang yang bisa masuk surga itu orang yang benar-benar kudus 100%. Orang yang benar-benar kudus, nggak boleh kudusnya 99%. 100% baru bisa melihat Allah, baru bisa bertemu dengan Allah. Kalau ketemu presiden, nggak harus kita suci benar. Ya, paling jalan-jalan dibagusin,
Ya, tentara-tentara siap kiri kanan untuk menjaga supaya semua bersih, baru presiden lewat. Tapi Allah nggak bisa begitu. Ya, Allah nggak bisa begitu. Allah itu kudus. Kalau ada dosa itu dia akan menjadi api yang mengusik. Jadi saudara, kenapa orang yang masuk surga itu harus kudus? Karena Allah itu kudus. Matanya Allah terlalu suci. Mata Allah terlalu suci melihat kejahatan, sehingga dia tidak tahan memandang kelaliman. Ya, lanjut saudara. Perhatikan kata yang berikutnya. Mengapa orang yang masuk surga itu harus orang yang kudus? Karena perhatikan, tidak ada orang yang bisa lihat Allah tetap hidup. Itu Alkitab berkata. Tidak ada orang bisa lihat Allah tetap hidup. Mari kita baca dalam Keluaran 33 ayat 18 dan 20. Ayo sama baca ya ayat ini sama-sama. Keluarkan suara saudara supaya ayat ini menguasai kita, merasuki hati kita. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, perhatikanlah dan kemuliaan kepada lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dalam hidup. Engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Allah pada Musa. Ini Musa kan, ini percakapan Musa. Musa kan berkata, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Itu kata Musa. Lalu apa kata firman Allah? Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak ada orang bisa pandang Allah itu dapat hidup. Makanya kalau ada orang datang pada Allah dengan kebaikan, itu saya bilang dicari mati. Ya. Datang pada Allah dengan kebaikan-kebaikan, karena nggak ada kebaikan kita yang sempurna. Kita datang pada Allah dengan kebaikan. Nah, saudara, jangankan kita, Musa aja Tuhan ingatkan sama Musa, tidak ada orang bisa memandang wajahku, mandang aja nggak bisa. Tidak ada orang yang memandang aku, kata Tuhan, dapat hidup. Nggak ada orang yang bisa memandang Allah dapat hidup. Jadi walaupun dalam perjalanan para nabi melihat Allah, itu bukan artinya dia melihat Allah secara sempurna. Dia hanya melihat manifestasi Allah. Misalnya seperti Musa melihat Allah di dalam semak berduri, ada nyala-nyala api. Apanya nyala-nyala api? Dia bisa melihat Allah melalui nyala api, tapi itu hanya manifestasi sebagian diri Allah. Jadi kalau misalnya Yakub bisa lihat Allah, makanya kan Yakub bilang, aku telah melihat Allah, tapi nyawaku tertolong. Itu kan kata Daud, ketika dia melihat Allah. Nah, Alkitab bilang, aku telah melihat Allah. Yakub berkata, aku telah melihat Allah, tetapi nyawaku tertolong. Jadi Yakub tahu melihat Allah itu nggak bisa. Jadi kalau dia bisa melihat itu karena kemurahan, dan itu bukan artinya dia melihat Allah sepenuhnya. Ya. Jadi masuk surga itu syaratnya harus hidup dalam kekudusan, melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Tapi masalahnya, perhatikan baik-baik, tidak ada. Halo, amin. Tidak ada orang kalau begitu. Nggak ada satupun yang bisa. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Satu orang pun tidak. Alkitab berkata begitu. Kalau begitu, siapa yang bisa masuk surga? Yang lanjut. Saudara, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa. Ayo kita lihat. Maju. Kita baca sama-sama ayat ini supaya penegasan tidak ada orang yang baik yang bisa masuk surga. Tidak ada seorang pun. Jadi jangan nanti sampai saudara selalu berkata berbuat baik itu menjadi syarat kita masuk surga. Jangan. Karena ayat-ayat Alkitab kita cukup jelas. Saudara, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Saudara, pertama jawabannya tidak ada. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa. Ayo kita baca Roma 3, 10-12. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang
seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menilai, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun tidak. Kan jelas ya? Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Musa, Abraham, nabi-nabi yang hebat yang pernah dipakai Tuhan, nggak bisa melihat Allah. Seorang pun tidak, apalagi kita. Sebab tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada yang bisa cari Allah. Tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tidak ada orang yang bisa numpang di kemahnya Tuhan. Karena yang bisa masuk adalah orang yang hatinya bersih, yang murni, yang tangannya bersih, yang berlaku adil, yang mengatakan kebenaran segenap hati dan tidak menyebarkan fitnah. Alkitab berkata tidak ada seorang pun. Jadi siapa kalau begitu? Saudara, perhatikan yang kedua, hanya Yesus yang bisa melakukan kehendak. Artinya hanya Yesus yang bisa masuk surga. Hanya Yesus yang bisa melihat Allah. Nah, dari mana kita tahu? Nah, kita akan lihat Alkitab. Ayo, hanya Yesus yang bisa masuk surga. Hanya Yesus yang bisa melakukan kehendak Allah. Kenapa bisa? Karena dia yang sanggup melakukan kehendak Allah. Semua kehendak Allah dilakukan. Seluruh hukum dia lakukan. Sepenuhnya dia melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia tidak ada dosa yang dia buat. Nah, perhatikan, mari kita baca. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Allah. Kita baca Ibrani 10:7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi Yesus datang itu, ya, dia datang untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah, bukan hanya untuk mati. Sebelum dia mati buat dosa kita, dia pertama harus melakukan kehendak Allah sebagai manusia. Maka dikatakan, lalu aku berkata sesungguhnya aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Allah, melakukan seluruh hukum Taurat. Makanya dia berkata, tidak ada, aku datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Tidak ada tidak ada satu iota pun yang akan berlalu sebelum digenapi semua. Jadi Yesus datang menggenapi seluruh hukum Taurat. Artinya dia datang untuk melakukan seluruh kehendak. Enggak boleh ada satu salah. Oke, kita baca Yohanes 4 ayat 34. Sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, maka aku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus menyelesaikan pekerjaan di kehendak Allah. Ya, saudara, itu sebenarnya salah ya. Ini yang merah bagian kepada Yesus menyelesaikan pekerjaan yang dikehendaki Allah itu untuk menjelaskan bahwa Yesus itu datang untuk melakukan kehendak. Dikatakan makanan pun melakukan kehendak. Jadi Yesus datang itu dia datang untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk melakukan kehendak Allah. Jadi harus ada orang yang melakukan kehendak Allah baru bisa masuk surga. Ya. Nah, saudara, Yesus datang melakukan itu. Coba kita lihat lagi Yohanes 17 ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Jadi misi yang datang itu bukan main-main ke dalam dunia ini. Bukan seperti saudara bisa, saya mau main-main ke mall, misalnya MBK. Anda boleh main-main begitu, tapi Yesus datang bukan main-main pergi untuk ke mall atau pergi lihat-lihat mana-mana ke pantai atau kemana. Enggak. Dia datang bukan untuk hanya merame-ramekan bumi. Banyak orang membahas tentang Yesus, tapi mereka tidak tahu tujuan Yesus datang itu apa. Yesus datang ke dalam dunia, satu-satunya pekerjaan yang dilakukan adalah untuk melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Yaitu kedatangan Yesus itu tujuannya. Nah, saudara, makanya Yesus itu dia datang melakukan sampai mati. Dia harus taat sampai mati. Ayo kita baca satu ayat lagi. Yesus taat sampai mati.
Filipi pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan itu sampai hari terakhir, sampai mati di kayu salib. Adakah orang begitu? Dia taat sampai mati? Wah, kalau kita setiap hari memproduksi apa? Dosa. Ya. Saudara misalnya ditanya, lagi di mana? Karena nggak mau ketemu, padahal dia di kamar. Oh, saya lagi di luar, padahal di kamar. Ya. Nah, saudara, kita kan sering tidak mengatakan yang benar. Makanya kita tidak mungkin bisa masuk surga kalau berdasarkan syarat perbuatan baik tadi. Karena kita nggak ada yang bisa berbuat baik, tidak ada yang bisa cari Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi saudara perhatikan, kalau begitu siapa yang bisa melakukan kendala? Saudara, dalam dunia hanya ada satu manusia yang pernah terlahir ke dalam dunia yang sanggup melakukan kendala, adalah Yesus. Makanya kan saudara, di dalam Yohanes 3:16, jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang itu. Dia datang memang untuk menyelamatkan, tapi yang dia lakukan yang pertama, dia harus melakukan kendala sepenuhnya. Karena itu dasar masuk surga tadi, dasar penyelamatan tadi, harus melakukan kendala sepenuhnya. Dan tidak ada seorang manusia bisa kecuali hanya ada satu, yaitu Yesus. Makanya kalau berbicara tentang Yesus, orang menganggap Yesus adalah nabi, pembawa mukjizat, tapi mereka tidak tahu tujuan sesungguhnya Yesus datang. Nah, itu pembicara omong kosong. Makanya banyak orang itu lancang dalam berbicara tentang Yesus ini. Ya, lancang, latah, asal bicara. Mereka tidak tahu tujuan Yesus datang itu apa. Kalau dia hanya sekedar hidup sebagai manusia di bumi ini tanpa tujuan, untuk apa? Makanya kita harus melihat tujuan apa Yesus datang. Untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Saudara, pertama itu untuk melakukan kehendak. Baru yang kedua nanti dia mau mati buat kita. Kenapa dia mau mati buat kita? Itu untuk membayar dosa-dosa. Dosa pun harus dibereskan. Jadi harus dua ini. Pertama, Yesus datang melakukan kendala, terus dilengkapi dengan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Jadi dia melakukan kendala buat kita, yang kedua dia mati buat kita. Nah, itulah yang membuat kita menjadi dibenarkan atau diselamatkan atau bisa bersekutu kembali dengan Allah atau masuk surga. Jadi hanya Yesus yang taat sepenuhnya, bahkan taat sampai mati, Alkitab berkata. Lalu kalau begitu, perhatian baik-baik, kita tidak ada yang bisa berbuat baik, tidak ada yang benar di hadapan Allah. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Sehingga hanya Yesus yang bisa masuk surga, hanya Yesus yang bisa berkenan pada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita? Nah, saudara, kita bisa selamat, bisa. Tetap prinsipnya, dasarnya adalah kendala, melakukan kendala, tapi bukan kita yang melakukan. Yang melakukan kendala tidak ada manusia, hanya Yesus. Hanya dengan percaya pada Yesus, maka kita dianggap benar di hadapan Allah. Karena Yesus yang melakukan kendala, di hadapan Allah dia benar, dan oleh kebenarannya yang membuat Allah berkenan. Nah, oleh kebenaran itu kita menjadi dibenarkan kalau kita percaya. Jadi orang percaya itu dibenarkan bukan karena kita melakukan yang benar, dibenarkan karena Yesus telah melakukan yang benar buat kita. Yesus telah taat bagi kita, sehingga ketaatan Yesus menjadi kebenaran kita. Halo, amin? Nah, kalau begitu bagaimana supaya bisa masuk surga dan berkenan pada bagi Allah? Nah, saudara, jawabannya hanya oleh iman pada Yesus dan bukan berdasarkan perbuatan baik. Ya, ingat tadi ada pandangan keselamatan, untuk mencapai keselamatan ada 3
pandangan. Pandangan yang pertama tadi, usaha manusia melakukan yang baik supaya masuk surga. Yang kedua, usaha Allah dan manusia. Yang ketiga, usaha Allah saja. Saya percaya hanya usaha Allah, hanya karya Allah yang membuat kita selamat. Ya. Nah, saudara, hanya oleh iman pada Yesus dan bukan berdasar perbuatan lain. Mengapa? Mengapa kok orang percaya pada Yesus kok bisa selamat? Nah, saudara, mari kita baca dalam, perhatikan, karena oleh iman pada Yesus kita dibenarkan. Karena Yesus telah taat pada kehendak Allah, oleh ketaatannya kita dibenarkan. Ya. Nah, kita baca dalam Roma 15 ya. Sorry, itu bukan 12 ya. Itu saya ambil persingkat aja, ini saya hanya mengambil ayat 15 dan 18. Kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran. Sebab dikatakan pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam dosa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang melimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu perbuatan, semua orang beroleh perbuatan. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya kan jelas ya. Jadi ada hukumnya, ada hitungan-hitungannya. Oleh satu orang berbuat dosa, ada semua kita berdosa. Semua kita dihukum. Semua kita menjadi orang berdosa. Tapi oleh satu yang benar, oleh satu seorang yang taat, dikatakan lebih lagi, oleh satu orang taat, maka semua orang dianggap benar. Oleh ketaatan satu orang itu. Siapa? Yesus. Makanya kita hanya cukup percaya. Ketika kita percaya, di pandangan Allah kita menjadi orang yang berkenan. Kenapa? Bukan lihat kitanya, lihat Yesusnya dalam diri kita. Dia melihat diri kita ini seperti sembunyi di belakang Yesus. Aku selamat, tapi kita duduk di belakang Yesus. Kita jangan kelihatan. Kalau saudara kelihatan, oh karena saya baik, itu namanya mau cari apa? Cari mati. Ya, Anda mau datang pada Tuhan tanpa Yesus, itu cari mati. Makanya kita berkata kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, percaya Dia, percaya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, percaya Dia satu-satunya kebenaran yang taat sepenuhnya, kita akan diselamatkan hanya dengan percaya. Jadi dengan percaya kita selamat, karena dengan percaya pada Yesus, ketaatan Yesus itu diperuntukkan menjadi ketaatan kita. Jadi di dalam pandangan Allah di surga, Dia melihat Kristus yang ada pada kita, atau melihat Kristus yang ada, atau melihat Kristus yang ada pada kita, atau melihat kita di dalam Yesus. Jadi Dia melihat kita itu bukan hanya kita sendiri, tapi Dia melihat Yesus yang ada pada kita. Sehingga saudara, Dia menjadi berkenan kepada kita. Makanya kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, maka keselamatan sangat tidak mungkin oleh perbuatan baik. Sangat tidak mungkin. Jadi saudara, kenapa? Karena perbuatan baik itu harus perbuatan baik yang sempurna, baru itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi keselamatan bagi kita, untuk membuat alasan bagi kita untuk bisa masuk surga. Tapi karena tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, maka melalui Yesuslah yang sanggup melakukan kebenaran. Kalau kita percaya, ya, melalui percaya itu kebenaran Yesus, ketaatan Yesus diperhitungkan menjadi ketaatan kita, sehingga kita dianggap benar di hadapan Allah. Jadi cara Allah memandang kita bukan lagi Dia memandang kita sendiri, tapi Dia memandang Kristus yang ada pada kita. Jadi Yesus seakan-akan ketika kita di pengadilan, saudara, Dia berdiri, ya, kita di belakangnya. Lalu saudara, karena kita sembunyi di belakang Yesus, Allah, Dia melihat kita karena Kristus itu berkenan kepada Dia. Makanya ketika Yesus dibaptis keluar baptisan, saudara,
Apa katanya? Apa ada suara dari surga yang katakan ketika Yesus keluar baptisan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi baptisan itu sebenarnya itu seruan bahwa Yesus itu orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebuah seruan. Dia melakukan kehendak Allah bagi kita. Makanya kalau saudara dibaptis, perhatikan baik-baik, jangan saudara dibaptis tujuannya untuk melakukannya baik, bukan. Anda jangan salah. Atau kenapa banyak orang tidak mau dibaptis? Karena pikirannya yang salah. Dia pikir begini, saya kan belum bisa berbuat baik. Saya mau buat baik dulu. Baru nanti kalau sudah berbuat baik, pada titik tertentu baru saya mau ambil keputusan. Itu salah. Jangan pernah coba-coba untuk datang pada Tuhan dengan perbuatan baik saudara. Itu salah. Kalau Anda datang pada Tuhan dengan perbuatan baikmu, atau karena Anda mulai bisa berbuat baik, sanggup berbuat baik, itu saya bilang tadi, itu namanya mau cari mati. Karena sudah jelas nggak ada orang bisa melihat Allah tanpa kekudusan, nggak ada. Tidak ada orang yang bisa tahan di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa hidup di hadapan Allah dengan memandang wajah Tuhan, tidak bisa. Tadi kata tidak ada seorang yang bisa memandang wajahku akan hidup, nggak ada. Jadi kalau kita bisa, saudara, kalau kita misalnya memberi diri dibaptis, itu karena kita sebenarnya satu pernyataan. Saya yakin selamat karena Kristus kebenaran saya. Itu yang membuat Anda masuk baptisan. Bukan Anda dibaptis itu karena Anda sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Maksud saudara, wah itu ajarannya salah, ajaran sesat. Jadi kalau misalnya memberi diri dibaptis itu artinya Anda mengakui aku tidak bisa selamat kalau bukan karena Kristus. Itu kan pernyataan begitu kan, inti daripada baptisan itu. Karena dengan baptisan itu kan artinya kita mati karena Kristus, kita mati karena kematian Yesus. Ya, kita juga bangkit karena kebangkitan Yesus. Karena kita menjadi satu kesatuan dengan Yesus itu. Sehingga Allah melihat kita bukan kita sendiri, Allah melihat Yesus pada kita. Ya. Makanya orang yang sudah diberikan Yesus, orang yang sudah di tangan Yesus pasti selamat. Orang yang sudah dipercaya pada Yesus itu pasti selamat. Tidak boleh karena perbuatan baik. Memang nanti kita harus berbuat baik, tapi bukan karena supaya selamat. Karena kenapa kita berbuat baik orang Kristen? Karena kan kita sudah diselamatkan. Keselamatan kita itu kan supaya kita hidup berkenan pada Allah, supaya kita bisa berbuat baik. Itu kan tujuan. Jadi perbuatan baik kan tujuan dari atau sasaran dari keselamatan kita. Karena keselamatan yang Allah berikan itu bukan keselamatan untuk kita bebas berbuat dosa, bukan. Keselamatan itu adalah keselamatan hidup kudus. Tapi untuk memberikan kita hidup kudus itu kan, itu harus Allah dulu yang melakukan kekudusan itu melalui Yesus. Nah baru setelah kita beriman tadi, kita menerima Kristus, baru nanti kehidupan kita berubah. Berubah, kenapa berubah? Karena hidup kita sudah berbeda. Kita sudah punya hidup yang baru, yaitu Kristus yang taat bagi kita. Nah, Kristus itu nanti dia akan bertumbuh dalam hidup kita. Karena keselamatan itu kan hidup, itu kan hidup, kehidupan. Kehidupan itu kan dia akan terus bergerak. Kehidupan itu kan dia akan terus berkembang. Makanya orang yang sudah benar-benar percaya pada Yesus pasti berubah, karena dia sudah benar-benar percaya. Persoalannya banyak orang belum percaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang percaya pada Yesus tapi mencampur kebaikan. Jadi bukan murni karena iman pada Yesus. Makanya banyak orang gak berubah. Dia masih mengandalkan perbuatan baiknya. Nah, saudara, itu kan bahaya keselamatan begitu. Ya. Jadi orang yang masih beralasan pakai pandangan kedua, iman tambah perbuatan baik, saya yakin tidak selamat. Karena tidak ada yang bisa berbuat baik di hadapan Allah. Karena kita berkata begitu. Jadi dasar keselamatan itu hanya karena Allah saja. Kita yakin bahwa Kristus telah melakukan seluruh kehendak Allah buat kita, sehingga kita menjadi dibenarkan di hadapan Allah.
Memang setelah itu kita harus berbuat baik. Tapi kan perbuatan baik itu kan memungkinkan bagi kita. Bisa. Kenapa? Karena hidup Allah itu sudah kita punya. Ada kehidupan keselamatan yang kita terima. Dan keselamatan itu dia akan aktif. Dia akan hidup. Dia akan bertumbuh dalam hidup kita. Karena namanya hidup dia nggak bisa statis. Nggak bisa monoton. Hidup itu dia akan terus berkembang. Makanya kan nanti kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan karena kita memang bisa. Tapi karena ada roh Allah, ada kehidupan Allah dalam diri kita yang membuat kita baik. Jadi bukan kita paksa berbuat baik, paksakan diri berbuat baik. Enggak. Akan mengalir perbuatan baik itu. Kenapa? Karena ada aliran kehidupan keselamatan itu. Keselamatan itu kan Yesus. Ketika kita percaya kan kita menerima Dia. Nah, kehidupan Yesus itu yang pada kita membuat kita berubah. Makanya jangan takut untuk dibaptis. Ada apa kok takut? Kalau Anda pun nanti bisa berbuat baik, itu perasaan baik, bukan karena Anda. Tapi kalau sampai Anda bisa berbuat baik, itu karena Kristus yang dalam diri Anda mulai berkembang, mulai bertumbuh. Ya, misalnya pepaya kita tanam biji pepaya, tanam, kita semai lalu tumbuh. Lalu pepaya yang masih kayak buat tadi dia udah mulai berbuah, lalu buah pepaya itu mulai sombong. Karena aku ini bisa berbuat apa? Karena aku sendiri yang membuat saya bisa berbuah ini. Nggak ada buah pepaya yang bisa sombong sama batangnya sama akarnya. Yang membuat itu karena ada benih di dalam dirinya, ada benih pepaya sehingga nanti dia akan mengeluarkan batang, dia akan mengeluarkan daun dia akan mengeluarkan buah. Itu Anda nggak bisa paksa. Anda nggak bisa paksa untuk mengeluarkan buah, nggak bisa. Makanya kita hati-hati kalau orang sudah percaya, jangan kita hakimi. Dia udah percaya misalnya dia jatuh dalam dosa. Karena pertumbuhan orang untuk melakukan yang baik itu bukan langsung otomatis. Di dalam dia sudah hidup. Sudah ada hidup kekudusan dalam. Tapi kan dia belum langsung keluar. Tapi pelan-pelan dia akan berkembang, lama-lama berubah menghasilkan buah. Kalau Anda benar-benar sudah percaya pada Yesus, pasti akan mengeluarkan buah. Tak usah takut. Kok saya ini nggak bisa berubah ya? Saudara, tetap pandang pada Tuhan. Pada suatu saat Anda akan menghasilkan buah. Halo, amin? Pasti nggak mungkin tidak bisa. Karena bagaimana hidup Kristus dalam diri kita itu, bagaimana dia bisa mati begitu dalam diri kita? Nggak bisa. Kalau benih-benih dalam dunia bisa pepaya masih bisa mati. Tapi benih Kristus dalam kita nggak bisa mati. Itu benih hidup kekal. Makanya Firman berkata, kita mendapat bagian dalam kehidupan yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Hidup yang kita punya dalam Yesus itu, tidak sudah percaya itu Anda menerima Yesus, memiliki Yesus dalam hati dalam roh. Allah memberikan rohnya, Yesus memberikan rohnya pada kita, ya. Sehingga kehidupan kita mulai pelan-pelan mengeluarkan buah yang baru, cara hidup yang baru, cara hidup yang benar. Dan itu tidak sekaligus, kita masih bisa jatuh bangun. Kalau Anda jatuh bangun, jangan berpikir, wah saya sudah kehilangan keselamatan. Nggak bisa. Benih hidup yang saudara punya itu benih hidup kekal, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa cemar. Dan itu saudara terima dalam iman. Jadi saudara, kita selamat cukup dengan iman pada Yesus saja. Ayo kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Jadi saudara, perhatikan baik-baik. Kalau sampai kita bisa selamat, itu karena iman saja. Halo, amin? Ya, kita baca aja. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil kamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, ayat itu saya urut begitu ya. Sebenarnya itu kan kalau di tulisan itu bersambungan semua, tapi saya urut satu dua supaya tahu jelas. Turun sedikit lagi. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Yang kedua, itu bukan hasil kamu. Yang ketiga, tetapi pemberian Allah. Yang keempat, itu bukan hasil pekerjaanmu. Yang kelima, jangan ada orang memegahkan diri.
saudara jangan lupa ini. Saudara, untuk menjelaskan tentang iman, selamat karena iman, ayat ini paling luar biasa. Ini ayat emas. Ini ayat yang begitu tegas, keselamatan kita itu karena iman, karena kasih karunia saja. Itu pemberian Allah, bukan usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Itu pekerjaan Allah. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi kalau orang bilang, wah karena usaha saya, karena saya berbuat baik saya selamat, itu orang sombong. Sombong di hadapan Allah. Orang sombong tidak tahu diri. Ya, makanya kalau misalnya pendeta masih berbicara berbuat baik supaya selamat, itu pendeta lancang, itu pendeta nggak tahu Alkitab. Ya. Udah jelas kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi banyak pendeta bilang harus berbuat baik. Saudara udah jelas itu bukan hasil usahamu. Itu oleh iman saja. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kata bukan di situ ada 2 kali. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Kalau masih kita campur-campur lagi, yang bagian kedua tadi selamat karena usaha Allah dan usaha manusia. Enggak saudara, ini sudah jelas. Di sini hanya berbicara keselamatan itu usaha Allah saja, karya Allah saja, anugerah Allah saja. Allah yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita melalui Yesus. Kesimpulan, kita selamat atau masuk surga oleh iman saja. Iman kita adalah karena Yesus telah melakukan kehendak Allah sepenuhnya dan taat sampai mati untuk kita. Oleh karena ketaatannya, kebenarannya, kita dibenarkan atau diselamatkan atau masuk surga. Bukan karena ketaatan kita atau perbuatan kita. Jadi selalu masuk surga prinsipnya melakukan kendala sepenuhnya, tapi bukan kita yang sanggup melakukan kendala, melainkan Yesus yang melakukannya buat kita. Oleh ketaatannya kita dibenarkan atau diperkenan oleh Allah. Kita berbuat baik bukan untuk satu masuk surga, tapi karena kita telah dibenarkan atau diselamatkan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita supaya kita bisa berbuat baik. Karena keselamatan itu adalah melepaskan kita dari dosa, supaya kita hidup dalam kekudusan atau agar kita dapat berbuat baik. Jadi kalau saudara selamat itu diselamatkan kan dilepaskan dari dosa. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup baik, supaya kita hidup benar. Makanya firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi hanya oleh iman saja. Firman Tuhan berkata orang benar hidup oleh iman. Tanpa iman, mustahil orang berkenan pada Allah. Jadi jangan coba-coba masuk ke surga dengan alasan karena perbuatan baik atau iman tanpa perbuatan baik. Kalau selalu ada perbuatan baik, itu adalah orang sombong, memegahkan diri di hadapan Allah. Ingat, kalau perbuatan baik saja ditandai untuk masuk surga, maka kita akan hangus. Tidak ada orang yang bisa memandang wajah Allah. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Allah. Tidak ada orang lain bisa tahan di hadapan Allah. Tidak ada. Dan tidak ada juga mata Allah yang bisa melihat kejahatan. Tidak ada. Allah tidak bisa memandang kelaliman. Alkitab bilang tadi berkata, hanya karena melihat Yesus pada kita lah kita selamat. Hanya karena kita ada dalam Yesus, Allah melihat kita menjadi berkenan pada Dia, sehingga kita bisa menumpang di kemah Tuhan. Ya, siapa yang bisa masuk surga? Adalah orang yang percaya pada Yesus. Karena Yesus telah melakukan kehendak Allah untuk orang-orang yang percaya kepada-Nya. Jadi kita masuk surga itu memang karena melakukan kehendak Allah, tapi bukan kita yang melakukannya, Yesus yang telah melakukan bagi kita. Makanya kita hanya cukup percaya saja, maka kita selamat. Kita bisa masuk surga. Halo, amin. Saudara, ini sudah mau selesai, ya. Khotbah ini sudah mau selesai. Jadi ini keselamatan ini, perhatikan baik, ini adalah berita penting di dalam gereja.
topi-topi yang dibawa oleh pengajar-pengajar gereja. Ada topi-topi bisa tentang moral, ya, berbuat baik. Ada topi-topi tentang mukjizat, ya, bagaimana ekonomi diberkati. Saudara, saya mau katakan itu bukan topik Injil, ya, itu bukan topi-topi Injil. Itu bukan tema-tema Injil utama. Tema Injil yang utama adalah kabar tentang keselamatan. Injil itu artinya kabar gembira. Kenapa disebut kabar gembira? Karena itu memberikan keselamatan bagi orang yang percaya saja. Kalau nggak percaya, pasti selamat. Jadi siapapun kita, nggak pandang bulu kita miskin, nggak pandang bulu kita orang yang tidak dianggap orang, tidak dihargai orang. Tapi kalau engkau percaya siapapun saudara, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau adalah orang yang paling berkenan pada Allah, sehingga engkau bisa dibuat masuk ke surga karena cukup percaya saja. Kalau kau tambahkan yang perbuatan baik, itu sama aja Anda mau cari mati, ya, karena tidak ada perbuatan baik yang manusia bisa berkenan pada Allah. Oke saudara, mari kita menyampaikan berita ini. Bagi saudara yang sudah jelas, berita ini sampaikanlah pada orang lain. Jangan diam, jangan tutup mulut, bicaralah keselamatan pada orang. Karena sebenarnya harta yang paling mahal itu dalam dunia, dalam pandangan Allah, harta yang paling penting itu adalah keselamatan. Sampai dia mengorbankan anaknya yang tunggal, itu supaya orang selamat. Seluruh harta dunia ini kalau dibandingkan dengan keselamatan, harta dunia itu hanyalah debu di mata Tuhan. Tapi keselamatan itu adalah sebuah hal yang besar bagi Allah. Sampai dia mengorbankan darah Yesus, hamba yang dicurahkan buat kita, supaya kita bisa diselamatkan. Makanya kalau sampai saudara punya kebenaran ini, saya mau katakan Anda adalah orang yang hebat. Anda adalah orang yang mulia. Anda adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Sekalipun engkau mungkin miskin, sekalipun engkau tidak dipandang orang, tidak terkenal, tidak punya jabatan, hanya orang biasa, mungkin hanya seorang tukang sapu di sebuah kantor, atau hanya seorang tukang parkir. Saya mau katakan, kalau kau percaya Yesus, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dunia boleh memandang Anda tidak berharga, tapi di dalam pandangan Tuhan, Anda adalah orang berharga. Anda adalah orang mulia. Anda adalah orang yang berkenan kepada Allah. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengar pada saat ini. Kita akan pujian indah rencana Tuhan di dalam hidup.